Selamat sore pemirsa, inilah Headline pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya, Andromeda Arizal. Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia tidak mengakui Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup pada Sabtu 14 September. Munaslup kemarin dianggap cacat hukum dan tidak sesuai dengan ADART Kadin Indonesia. Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021 hingga 2026, Arsyad Rashid menegaskan Dewan Pengurus Kadin Indonesia sangat menyesalkan adanya munaslup ilegal kemarin. Ia mengatakan Kadin Indonesia harus dan akan tetap solid bekerja untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% dalam 5 tahun ke depan. Atas adanya munaslup yang dianggap tidak sah itu, maka Dewan Pengurus Kadin Indonesia akan mengambil langkah hukum untuk menjaga integritas organisasi dan menegakkan aturan hukum yang berlaku. Ini sangat menyayangkan kegiatan munaslup ilegal yang diselenggarakan hari Sabtu 14 September 2024 di Hotel St. Regis, Jakarta. Sebagai upaya individu dan kelompok untuk mengambil alih kepengurusan Kadin Indonesia dengan menyalahi aturan yang berlaku. Sesuai dengan dasar hukum yang ada, kami menegaskan bahwa kami tidak mengakui terjadinya munaslup di hari Sabtu lalu. Kadin Indonesia adalah lembaga independen, rumah bersama pelaku usaha dan organisasi dunia usaha. Hanya ada satu Kadin Indonesia. Sebelumnya pemirsa, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin menggelar musyawarah luar biasa atau Munaslup pada Sabtu malam. Dalam Munaslup ini, Anidia Bakri terpilih menjadi Ketua Umum Kadin, menggantikan Ketua Umum sebelumnya Arsyad Rashid. Munaslup ini dihadiri puluhan perwakilan Kadin Provinsi yang menyetujui Anidia sebagai satu-satunya calon sebagai Ketua Umum. Anidia pun terpilih secara aklamasi. Kadin menyebut pergantian Ketua Umum ini untuk merespon dinamika yang terjadi di internal organisasinya. Selain itu, Arsyad dilengserkan karena dianggap tidak netral. Diketahui Arsyad menjadi Ketua Tim Pemenangan Ganjar Mahfud pada Pilpres lalu. Arsyad juga dianggap tidak maksimal menjalankan tugasnya sebagai Ketua Umum. Munaslup ini sempat ditolak karena tidak sesuai dengan ADART, namun munaslup tetap dilakukan dan dianggap sah karena sudah memenuhi quorum, yakni 28 Kadin Provinsi dari total 34 provinsi. Kadin itu adalah mitra strategis pemerintah. Jadi mudah-mudahan apa yang diputuskan teman-teman tadi bisa membuat hubungan dengan pemerintah semakin lebih baik. Baik pemerintahan Pak Jokowi yang telah memerintah selama 10 tahun dengan baik, maupun juga pemerintahan nantinya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi sebagai mitra strategis. Yang kedua, Kadin sebagai naungan dunia usaha tentunya berupaya sebaik mungkin untuk memastikan bahwa dunia usaha bisa mengarungi samudra yang tidak mudah di tahun 2025 ke depannya. Kita ketahui bahwa APBN akan diketuk pada tanggal 25 September. Jadi bagaimana supaya teman-teman di Kadin Provinsi, di asosiasi dan seluruh dunia usaha bisa berpartisipasi untuk memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia. Terutama dalam upaya membangun Indonesia sesuai dengan apa yang diharapkan pertumbuhan yang tinggi. Dan yang terakhir tentu dinamika organisasi itu pasti ada di setiap organisasi. Nah, kita berharap ini semua justru bisa membuat Kadin lebih teguh, dan kepada yang sudah bersama-sama marilah kita lanjutkan, yang belum marilah bergabung. Hari ini Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin menggelar konferensi pers menyikapi terpilihnya Anidia Bakri sebagai Ketua Kadin dalam Munaslup Kadin Indonesia yang digelar pada Sabtu 14 September 2024.
Sebanyak 21 perwakilan Kadin daerah menegaskan Munaslup tersebut ilegal dan tidak korum. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV Nadia Soraya langsung dari Hotel JS Luansa, Jakarta Selatan. Selamat sore Nadia. Nadia, apa saja poin pembahasan dalam konferensi pers hari ini? Ya, selamat sore Ando. Benar sekali untuk konferensi pers terkait Kadin Indonesia menyikapi terpilihnya Anindya Bakri sebagai Ketua Umum Kadin yang baru secara aklamasi dalam Munaslup kemarin di Sabtu 14 September 2024. Ini tadi untuk Munaslup digelar, untuk konferensi pers maksud saya digelar sejak pukul 13.50 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tadi dihadiri langsung oleh Ketua Umum Kadin periode 2021 hingga 2026. Arsyad Rashid beserta Wakil Ketua Kadin Bidang Hukum dan HAM, tadi ada Daniswara Harjono dan juga Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Komunikasi ada Yuki Nugrahawan. Dan adapun pembahasan ataupun poin-poin yang dibahas dalam konferensi pers pada pagi ini, tadi ada dihadiri juga 21 perwakilan Kadin daerah begitu, dan disampaikan bahwa untuk Munaslup kemarin ini dipastikan tidak sah, ilegal dan juga tidak korum lantaran tidak dihadiri lebih dari setengah populasi dari anggota Kadin begitu, atau 50% plus 1. Artinya untuk Munaslup kemarin ini dipastikan melanggar pasal 18 ADART Kadin karena tidak melebihi dari populasi yang seharusnya. Dan tadi juga dari pihak Kadin ini mengatakan akan melakukan investigasi lanjutan begitu terkait siapa-siapa saja yang hadir dalam Munaslup tersebut, dan nanti apabila dilihat adanya pelanggaran akan dilakukan penegakan hukum, begitupun juga pencopotan anggota-anggota Kadin. Dan di samping itu tadi dari Ketua Umum Kadin periode 2021 hingga 2026 Arsyad Rashid mengatakan bahwa untuk meminta anggota-anggota Kadin ini tidak perlu khawatir dan tetap fokus bekerja begitu, terutama saat ini Kadin sedang mempersiapkan white paper perekonomian Republik Indonesia, di mana Kadin ini akan membuat usulan ataupun rekomendasi begitu ya terkait kebijakan ekonomi dan juga di bidang usaha dalam pemerintahan Prabowo Gibran selama 5 tahun ke depan. Dan tadi disampaikan juga bahwa nantinya akan dilakukan rapat begitu secara bersama-sama untuk merampungkan permasalahan dan dinamika yang terjadi saat ini. Kita akan melihat bersama-sama bagaimana berjalannya rapat tersebut dan kelanjutan dari permasalahan antara yang ada di Kadin Indonesia ini. Andrew. Baik, terima kasih Nadia Soraya melaporkan langsung dari Hotel JS Jakarta.